Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asman Adi Kusuma dan dari tiga Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu. Kita akan lanjut membahas mengenai materi basis data lanjut, yaitu pada arsitektur fungsi dan parameter yang digunakan untuk membangun pendidikan basis data yang modular, dinamis, dan juga reusable atau dapat digunakan kembali. Ya. Kenapa fungsi ini dibutuhkan? Yaitu lanjut permasalahan dari limitasi pada anonymous block yang blok pada file SQL itu ada declare, begin, exception, dan juga ada penutup di end, yaitu kode anonymous block itu tidak dapat dipanggil ulang atau istilahnya tidak dapat digunakan kembali. Jadi kode itu akan hilang setelah dieksekusi. Terus juga permasalahan yang kedua dari anonymous block ini, yaitu memiliki pada beban kinerja. Jadi setiap uh, dijalankan, dia harus dijalankan ulang setiap kali digunakan si anonymous block ini. Dan yang terakhir itu sulit dikelola. Misal ada logika bisnis yang harus dimodifikasi dari si anonymous block itu, dia harus banyak tempat yang harus dimodifikasi. Nah, untuk menjawab permasalahan dari limitasi anonymous block itu, muncullah solusi yaitu storage program. Itu ada dua, prosedur dan juga fungsi pada PL/SQL itu. Untuk prosedur telah dibahas di video yang lain. Ini kita akan bahas spesifik pada fungsi. Jadi storage program tuh kenapa dia menjadi solusi dari limitasi anonymous block? Nah, yang pertama, dia itu perawatannya mudah. Jadi modifikasinya cukup dilakukan sekali di level basis data untuk memperbaharui seluruh aplikasi bisnis. Terus yang kedua, dia itu performanya optimal. Ketika telah dikompilasi atau dikompil dan divalidate oleh server, dia itu dapat menghemat beban parsing pada di keesokan harinya atau di masa depan. Dan yang paling penting itu adalah reusability. Jadi sub program itu dia tersimpan secara permanen ya di satu tempat dan juga dia dapat dieksekusi secara berulang kali dengan parameter yang berbeda juga. Lanjut, karena sudah kita masuk ke anatomi fungsi. Ya, untuk anatomi fungsi di sini kita mulai dari subprogram di create or replace. Create or replace ini dia berfungsi untuk logikanya uh, dia akan menciptakan atau membuat atau mengganti function yang sudah ada. Kenapa or ini digunakan? Dia jadi dapat berjalan ketika create-nya aja atau ketika replace aja. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan semisal create aja atau replace aja. Misal create ketika function itu belum ada dan replace untuk function yang sudah ada. Tapi untuk memudahkan dalam uh, pengkodean dalam function ini lebih baik digunakan create or replace. Terus ada tambah ini sebagai nama function. Terus dalam kurung ini adalah deklarasi tipe data yang akan dikembalikan. Jadi dia ada parameter yang akan digunakan dalam fungsi dan juga akan dikembalikan setelah fungsi ini dijalankan. Kita masuk ke return number. Number ini untuk tipe data dari parameter yang akan dikembalikan. Is ini untuk kelanjutan dari fungsinya, dia bisa menggunakan is atau s, kemudian lanjut ke anonymous blocknya di bagian bawah untuk create or replace functionnya, dia mulai dari begin. Dan yang harus digarisbawahi adalah perbedaan dari fungsi dan prosedur, yaitu fungsi itu harus mengembalikan tepat wajib satu nilai ke pemanggilnya. Tanpa return dia akan terjadi error, dia akan harus ada yang namanya return. Oke. Kita masuk dulu ke perbandingan prosedur dan juga fungsi. Di prosedur kan dia tujuan utamanya dia melakukan tindakan atau proses bisnis yang kompleks. Di fungsi tujuan utamanya itu menghitung dan menghasilkan sebuah nilai spesifik. Terus di prosedur pada pengembalian nilainya dia tidak memiliki klausa return yang digunakan untuk mengembalikan nilai. Sedangkan di fungsi dia tuh wajib hukumnya gitu ya untuk memiliki yang namanya return.
dengan kembaliannya itu satu nilai. Untuk cara pemanggilannya, si prosedur itu dia dieksekusi sebagai perintah yang mandiri. Karena tidak adanya clause return, dia jadi harus mandiri atau standalone statement. Sedangkan di fungsi dia tuh bisa dipanggil sebagai bagian dari ekspresi. Misal kayak dalam select atau ditampung ke variabel lainnya. Oke, Oke, kita masuk dulu ke yang lain. Kayak dalam sub storage program itu sebenarnya ada 3 mode aliran data. Yang pertama dia itu ada in, itu nilai default dari aliran datanya itu memberikan nilai masukan. Terus out dia sebagai variabel penampung nilai keluaran. In out dia sebagai masukan yang diproses lalu dikembalikan lagi sebagai keluaran yang baru. Maksudnya gimana? Dalam in dia tuh digunakan ketika kita akan melakukan input nilai yang uh, akan diberikan pada function. Dan out dia akan menampung variabel untuk nilai return atau keluaran ya. Cuman di sini untuk function itu hanya bisa uh, digunakan di in karena dia wajib mengembalikan satu nilai. Ini untuk contoh dari in out dan in out input output. Jadi untuk kasus yang in dia bisa sebagai penghitung parameter luas persegi gitu ya. Jadi parameter s-nya itu di parameter functionnya dia hanya bernilai sebagai masukan untuk perhitungan dalam fungsi. Terus yang out dia wadah ya, atau parameter yang diisi untuk mengembalikan informasi tambahan ya status. Terus in out ini contohnya update saldo. Parameter saldo menerima nilai awal dimodifikasi dan nilai barunya dikembalikan. Saldonya itu dipanggil kembali, terus kayak rekursif gitu ya, atau terus tambah modifikasi dari saldo itu. Ini kita masuk ke praktikumnya ya. Tujuan kita akan membuat fungsi untuk menghitung luas segitu. Ya kalau pakai anonymous block kita kan harus menggunakan variabel yang bisa dibilang dia tidak dapat digunakan di kompilasi compile yang lain gitu ya. Sedangkan di function dia tuh bisa dipakai lagi. Nah, mungkin kita masuk ke contohnya dulu ya. Kita buat dulu contoh yang anonymous block di kelas number sama dengan pakai input per user di tinggi number dan di variabel luasnya untuk data keluar jadi nanti jadi block begin titik di luas titik di alas kali titik kali kali dbms lain luas luas tinggi tiga tetap di luas n kayak terus atau enter kita untuk kurung 10 nah jadi dia kita misalkan kita mau membuat yang dengan ini kan misalkan membuat yang baru dia harus membuat yang baru lagi atau harus dikompil lagi. Nah untuk mengatasi kita harus mengcompile terus menerus kita bisa gunakan yang namanya function yang tadi. Lihat replace
Jepang. Kita kasih nama fungsinya, kita gunakan dulu untuk huruf depannya fn, untuk nanti di bawah itu function luas segitiga. Terus kita kasih parameter di sini di alas in number di tinggi in number. Kita buat ini dulu biar gampang. Return float. Kita bisa gunakan is atau s. Bila blok bikinnya di luas dengan di alas kali di nah, di sini harus wajib yang namanya menggunakan kata return di luas. Kita run dulu error atau tidak. Kita harus declare dulu sini. Cek dulu harus declare dulu di setelah kita isi parameter kita return float as, dia harus declare variabel yang akan digunakan untuk return float. Lihat aja apakah ada yang salah. Nah, hasilnya udah segitiga compile. Oh, nggak ada hasilnya karena kita baru mau compile si function. Kalau kalian mau cek, kalian bisa di navigator, kalian cek di bagian prosedur atau function. Kalau kalian lagi kerja prosedur, lagi kerja function, kita klik function, kita akan muncul akan luas segitiga. Nah, dari keluaran ada variabel parameternya. Kita coba lanjut dulu. Nah, ini untuk cara eksekusi function dia tuh ada yang pertama, dia bisa juga menggunakan unlimited block kayak si prosedur begin dan end itu. Jadi digunakan untuk menampung hasil ke dalam variabel lokal. Tuh, jadi nantinya dia akan di hasilnya dia akan dimasukkan untuk dimunculkan ke DBMS output. Terus yang cara kedua, yaitu menggunakan dual atau DML. Menggunakan DML yaitu isi dual. Yang dimana tabel dual itu ya adalah tabel bawaan dari skemanya yang digunakan untuk mengambil hasil fungsi secara langsung melalui query SQL. Kita masuk ke ini lagi, kita pakai begin v hasil. Jadi dua sama dengan kita panggil fungsinya, kita pakai ini mouse fn segitiga, kita masukin untuk si alasnya tingginya. Kita cek dulu dengan alas dulu baru tinggi alas tinggi output line luas segitiga adalah hasil. Ini seperti cara menulis blok ukuran sih yang menulis blok. Nah, dia kita kasih di blok lagi 10 dan 10. Oh iya, karena kan seperti yang tadi kita harus mendeklarasi lagi di blok variabel hasilnya. Karena hasil di sini itu dia sebagai nilai tampungan untuk variabel tampung. Nah, yang sedikit kalau misal kita coba variabel ini yang berbeda, misalkan
total. Tapi kita kembali tadi variabel hasil ya, coba kita ubah. Ya, sorry, ini belum diubah. Ya, lagi 10, 10. Nah, jadi maupun baik variabel misal untuk yang menerima return dari functionnya berbeda dengan variabel yang di-return oleh function, dia tetap bisa tergantung dari keluarannya. Yang penting tipe datanya sama aja, ini keluar dan juga keluar. Oke, cara yang kedua lebih simpel lagi, dia cuma satu line doang. Lagi select, langsung panggil di function fn luas gitu ya, kita masukin parameter alas dan juga tinggi from 2, ini aja, as luas from 2, as luas from 2. Lalu 10. Nah, yang jadi pembeda kalau untuk declare kita harus menampilkan lagi untuk si luas segitiga dengan menggunakan dbf output. Nah, format kayak tadi line di sini, sedangkan menggunakan dual itu dia akan membuat tabel dengan eh, baris yang ini tuh menggunakan as dan ini untuk number gitu. Oke, oke. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Misal kita akan menggunakan skema database ditambah dengan eh, si function ini, storage shift program. Kita buat dulu tabelnya. Oke, tabel kita kasih ke contoh dulu, tabel transaction, tabel ID transaksi, generated by default, by default. Nah, untuk ID transaksi generated by default hasil itu untuk auto increment. Kalau tidak seperti biasa, kita buat lagi sama kasih paksa 2 kasih 50 panjangnya, kita kasih total, kasih untuk harga awal total tinggal diskon number juga, terus kita kasih harga. Kita akan membuat semisal di pelanggan ini dia dapat diskon enggak berdasarkan harga awal. Dan kita pada sama kita kasih tabel berbeda sama yang dulu. Nah, untuk lihat tabel kalian bisa di sini. Nah, itu sesuai dengan kolom yang kalian buat. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat nested function. Replace masih replace function. Kita di nama transaksi itu kita lakukan transaksi aja. Seperti itu. Transaksi. Kita kasih nama, nggak salah nama dan harga. Nama sebagai pasar.
sampai harga ya 16. Nah, untuk kembalian ya, karena kita ada dua tipe data, kita harus returnnya bisa berupa part juga. Kalau dia mau mengembalikan dua nilai, kita untuk di sini kita buat function. Oke, aja cepat. Di fn itu diskon. Jadi ini parameternya ada harga. Harga. Return-nya juga number. Langsung karena kita nggak ada variabel untuk dikembalikan di sini, kita langsung buat kita pakai case when aja biar berbeda. Case when di harga pilih sama terus itu 23 4 5 6 dan ya kasih dan returnnya return di harga kali dengan diskon juga dapat diskon 100%, 100%, 10% sekali pas saja oke. Else jangan lupa tutup encase. Jadi kita tutup dulu encase, kita juga end juga untuk di hitung shop and hitung shop. Untuk function yang ini udah, kembali ke function yang atas, kita tutup dulu ini. Kita cek lagi, deklarasi variabelnya akan di bawah ini. Di total berarti total bayar. Di total bayar. Number. Kita langsung bikin, kita mulai di sisi dia akan panggil fungsi fn fungsi dan parameternya si variabel yang atas tadi di harga parameter harganya kita ambil lagi, kita akan menghitung total bayar di total bayar dengan harga ya harga dikurangi dengan diskon. Lanjut, nah di sini kita akan melakukan DML itu bisa untuk tabel jangan lupa kita kasih value-nya dulu, nama koma harga awal koma nominal diskon koma dan total bayar. Values value atau value-nya adalah apa? Di parameter nama, parameter harga, diskon dan total bayar.
nama, terus parameter harga awal ya. Harga awal tuh PHP tadi ini harga jumlah diskon dia tuh yang diskon, diskon, dan total bayar tuh yang di total bayar, di total bayar. Tutup. Jadinya kita berarti melakukan pengembalian return. Return transaksi atas nama set nama berhasil disimpan. Lagi coba kita jalankan lagi. Kita coba. Ada yang salah di line get itu sebentar ya. Oke, ternyata yang bermasalah dari sini untuk kalau function bernested, dia seharusnya nggak usah di bagian yang nested, nggak usah ada create or request. Oke, kerjain gitu ya. Di bold, oke. Cek di diskon. Oke, permasalahan selanjutnya tuh ternyata untuk deklarasi parameter tuh kita harus di atas setelah sebelum nested function. Coba kita cek lagi apakah error lagi teman-teman. Coba lagi. Nah, alhamdulillah berhasil. Oke, kita cek function. Efek input transaksi, kita klik dulu. Ada return. Oke. Nah, mari kita coba jalanin ya. Karena kita di sini ada nested function, harus menggunakan anonymous block. Kita p p kita punya ya, kita kasih pengembalian di terus jadi kita menekan fn dan input transaksi. Nah, karena kita ada dua parameter di paling atas, ada pin nama dan harga, kita input biasa aja biar enjoy nama dan harga. Ya, pasti kita bisa langsung enter. Namanya kita kasih begini. Dan harganya kita kasih 120 234 234 terus oke, jadi kita coba pakai opsi dulu. Coba 3456 kita di BBMS output line status. Nah, coba error nggak ya kira-kira? Line string length content must be in
Nah itu, oh sorry, ternyata lupa masukin panjang datanya guys. Ada error ya. Oke, jangan lagi. Nah, saat ini perusahaan ini, oke, coba kita masukin untuk input by user juga bisa. Nama dan harga. Namanya dan harganya kita nggak mau diskon, kita kasih harga 5 coba aja. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Untuk ngasilinnya kita pakai select bintang. Select bintang from nama tabelnya kita tadi tabel transaksi. Tabel tabel transaksi. Tabel transaksi seharusnya yang diskonnya dia ada, jadi coba ada. Oke. Itu untuk contoh menggunakan function di eh, contoh yang real case itu ya. Oke, untuk ekosistem sebenarnya dari function logikanya juga di sini ada function atau prosedur, dia ada parameter formal in out, dia akan menghasilkan itu value dan dia akan kembali ke aplikasi pemanggil atau client app. Dan dari client app itu dia akan mengirimkan parameter yang tadi kita gunakan. Jadi si arsitektur modul API ini dia dengan mengubah logika yang tadi dia language block yang statis menjadi storage subprogram atau subprogram yang dinamis. Jadi developer tuh dia dapat membangun basis data yang tangguh, terpusat, dan dapat dipanggil oleh ratusan aplikasi atau sistem tanpa atau tanpa adanya si redundansi kode atau pengulangan kode. Itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.